Kim Jong-un pamer tentara korut bertelanjang dada hancurkan batu bata dimaksudkan untuk musuh. Media pemerintah Korea Utara merilis cuplikan video dari pameran militer. Cuplikan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada musuh bahwa tentara Korea Utara memiliki tangan besi untuk melindungi negara. Video tersebut dilaporkan direkam yang menunjukkan pemimpin Kim Jong-un tersenyum ketika tentara bertelanjang dada melakukan berbagai demonstrasi seni bela diri termasuk menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Selain itu, tentara Korea Utara juga memecahkan beton di perut dengan palu godam dan bahkan menghancurkan batu bata di kepala mereka. Kim Jong-un mengatakan dia bertujuan untuk membangun militer tidak terkalahkan untuk melawan pasukan musuh dari Amerika Serikat. Baru-baru ini, Amerika Serikat sering mengirim sinyal bahwa mereka tidak memusuhi negara kita, tetapi perilakunya tidak memberi kita alasan mengapa kita harus mempercayai mereka, kata Kim dalam pidato setelah pameran militer menurut KCNA dikutip dari The Hill. Dia juga menyebutkan Amerika Serikat masih menimbulkan ketegangan regional di semenanjung Korea. Korea Utara baru-baru ini melakukan beberapa uji coba rudal yang bertujuan untuk menjamin keamanan negaranya secara andal. Pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau uji coba rudal tersebut. Namun Kim Jong-un mengkritik pihak berwenang Korea Selatan karena sikapnya. Dia menegaskan bahwa Korea Utara memiliki hak untuk membangun pertahanan diri. Pameran militer tersebut dirayakan untuk memperingati ulang tahun ke-76 berdirinya Partai Buruh Korea. Pameran itu dilaporkan yang pertama dari jenisnya sejak Kim Jong-un menjabat pada tahun 2011. Israel iri hingga tidak percaya diri. Inilah 4 bukti kemesraan Palestina dan Korea Utara yang jarang diketahui orang. Betapa baiknya Kim Jong-un pada Muslim. Kita mungkin mengenal Korea Utara memiliki hubungan yang cukup mesra dengan Indonesia. Ternyata itu semua tidak hanya terjadi sekarang, namun sudah ada sejak zaman Soekarno dulu. Bisa dibilang negara yang dipimpin Kim Jong-un itu meskipun nyeleneh namun cukup bijak untuk memilih pihak mana yang harus dibela atau diajak kerjasama. Seperti yang terjadi dalam tragedi Israel dan Palestina, ternyata Kim Jong-un lebih condong pada Palestina karena melihat keadaan dan sejarah konflik dua negara itu. Tidak hanya sekarang, bahkan dari dulu negara pecinta nuklir itu sudah menjalin hubungan baik dengan Palestina. Hubungan mesra antara kedua pemimpin negara yang bikin iri Barat. Siapa sangka baik Palestina dan Korea Utara memang sudah mempunyai hubungan baik mulai sejak dulu. Ya, awal mula dari kerjasama itu terjadi di masa Kim Il-sung dan Yasser Arafat. Sejak masa itu Korea Utara tidak henti-hentinya memberikan bantuan dukungan kepada Palestina jika benar negara itu memang dalam keadaan bahaya ataupun perang. Bahkan hingga sekarang hubungan itu terus berlanjut. Hal itu dibuktikan ketika Korea Utara merayakan hari kemerdekaannya. Di saat itu pula Presiden Palestina menyurati sang pemimpin agung Kim Jong-un. Dalam isi surat sendiri, warga Palestina mengharap kesehatan pada sang pemimpin agung Korea Utara dan semoga hubungan baik tetap berlangsung hingga kelak. Kedua, Yerusalem diklaim Israel, Korut langsung tantang Presiden untuk tarik perkataannya. Masih hangat-hangatnya masalah Presiden Amerika yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Siapa sangka hal itu juga membuat Korea Utara murka. Oleh sebab itu, Korea Utara mengecam aksi keras yang dilakukan Presiden Amerika dengan ada penghinaan dalam menyebut sang pemimpin negeri paman saat itu sebagai lansia pikun. Bahkan jika hal ini terus dilakukan, maka tak akan menutup kemungkinan kalau Korea Utara juga bakal ikut campur membantu negara Palestina. Mendengar pernyataan itu, warga Palestina pun merasa bersyukur dapat dukungan dari salah satu negara kuat penggila nuklir itu. Ketiga, menganggap Israel musuh, Palestina sangat berterima kasih. Sedangkan di sisi lain, Korea Utara sempat sesumbar dengan bangganya bahwa akan membumi hanguskan Israel yang telah menghinanya.
Selain karena memang dianggap menjajah negara Palestina, para pemimpin Israel ternyata beberapa kali melakukan penghinaan kepada pemegang kekuasaan di Korea Utara itu. Bahkan Korea Utara menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah sebuah kampanye hitam. Bahkan Kim Jong-un mengatakan kalau siap bersekutu dengan beberapa negara dalam menghalangkan ataupun mengalahkan negeri bintang daun ini. Bisa dibilang kalau rakyat Palestina tidak sendiri, banyak dukungan yang siap membantu mereka jika benar dalam bahaya. Tidak hanya Korea Utara, negara-negara seperti Rusia dan Indonesia pun masih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun terlepas dari semua itu, kita semua selalu berharap dan melakukan yang terbaik demi kedamaian dunia. Keempat, ataupun yang terakhir dan paling unik, restoran dengan gambar Kim Jong-un khusus untuk warga Korea Utara. Beberapa waktu yang lalu viral mengenai sebuah restoran unik yang berada di Palestina. Yang berbeda dengan yang lain, di pintu masuk restoran itu terpampang foto sang pemimpin agung Korea Utara Kim Jong-un. Bersama bendera kedua negara yang berdampingan, usut punya usut, restoran yang satu itu memang memberikan diskon sampai 80% bagi warga Korea Utara yang makan di sana. Bukan tanpa alasan, ternyata mereka sengaja melakukan hal itu untuk menghormati upaya Kim Jong-un dan pemerintahannya yang terus membela rakyat Palestina dan Israel. Ya, meskipun sampai saat ini tidak ada satu pengunjung pun dari Korut yang datang ke sana, namun kedepannya mereka berharap jika telah merdeka banyak penduduk negara yang dipimpin Kim Jong-un itu mampir ke sana. Bergejolak, Menteri Pertahanan Israel sebut Kim Jong-un gila, Korea Utara bersedia musnahkan Israel dengan nuklir. Setelah pemimpin Korea Utara disebut sebagai orang gila oleh Menteri Pertahanan Israel, Pyongyang menanggapinya melalui sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea KCNA yang dikelola negara itu. Komentar sembrono dari Menteri Pertahanan Israel adalah perilaku kotor dan jahat dan tantangan berat bagi DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea. Menurut KCNA, seperti dikutip dari Sputnik News, Pyongyang dalam tanggapannya juga menyebut Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dunia karena memiliki senjata nuklir namun menolak untuk mengakuinya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel yang menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un gila dan radikal membuat Pyongyang naik pitam. Lieberman membuat pernyataan itu sekaligus mencela komitmen Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman global yang dilakukan oleh senjata nuklir Korea Utara.